Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Kebudayaan Indonesia dengan saya, Intang Laras Amalia, Bahasa Asing Terapan 2020. Di sini, saya membawa topik yang sangat menarik untuk kalian ketahui. Salah satu legenda yang datang dari Jawa, dan tidak jauh dari kota tempat tinggal saya, yaitu di Kendal. Yang seperti kalian lihat di judul, yaitu Legenda Suku Kalang dari Kendal. Di beberapa desa di Kabupaten Kendal, Provinsi Jawa Tengah, terdapat sebuah desa yang unik, berbeda dengan desa yang lain. Masyarakat sekitar menyebut desa itu dengan sebutan Desa Orang Kalang. Mitos yang beredar, mereka adalah keturunan anjing dan memiliki ekor. Bagaimana kisahnya? Penasaran kan? Kajian ilmiah mengenai masyarakat Kalang sudah banyak dilakukan. Namun, hingga kini belum ada yang bisa mengungkapkan asal-usul masyarakat Kalang secara gamblang. Antropolog atau sejarawan hanya menganalisis data-data yang terbatas. Dari penelitian sejarawan, istilah Kalang ditemukan dalam prasasti kuburan candi di Desa Tegalsari, Kawedanan Tegalharjo, Kabupaten Magelang, yang berangka tahun 753 Saka atau 831 Masehi. Diduga keberadaan mereka telah ada sejak sebelum Jawa memasuki zaman Hindu. Dalam Dai Kalang auf Java tahun 1877, A.B. Meyer mengatakan bahwa orang Kalang termasuk golongan suku bangsa berambut keriting dan berkulit hitam. Mereka masih sekeluarga dengan bangsa Negrito dari Filipina, suku Semang dari Semenanjung Malaya atau penduduk di Kepulauan Andaman. Pendapat itu ditentang oleh E. Kitchen dan Dr. H. Tenket dan Van Rich. Menurut mereka, orang Kalang bukan suku bangsa sendiri dan berlainan dengan suku Jawa. Orang Kalang adalah orang Jawa yang tersisih oleh sistem pengkastaan pada masa Hindu. Nenek moyang mereka termasuk golongan tak berkasta atau paria. Dari situlah asal-usul Kalang, teman-teman. Masyarakat Kalang memiliki corak budaya yang tak serupa dari masyarakat Jawa pada umumnya. Ternyata, orang Kalang tidak cuma di Kendal, mereka masih terjumpai di sejumlah daerah di Pulau Jawa. Di Kabupaten Kendal, komunitas orang Kalang terkonsentrasi di 7 desa dan 3 kecamatan, yakni Montongsari, Teratamulyo di Kecamatan Weleri, Lomansari, Poncorejo, Krompaan di Kecamatan Gemuh, Monotenggang, serta Sendang Sendawuhan di Kecamatan Rawasari. Dalam penelitian oleh Ahmad Soleh di tesisnya mengenai agama dan budaya masyarakat Kalang menyebut hingga tahun 2004 jumlah mereka di Kabupaten Kendal mencapai lebih dari 4.000 jiwa. Warga desa-desa itu masih melaksanakan sandranan untuk memperingati haul Mbah Coyudo. Dia adalah leluhur yang dipercaya sebagai ingkang bubak yasa dan bahu reksa duku tersebut. Selain berdoa dan memberi caos dahar di makam Mbah Coyudo, mereka juga menerima pembagian gulai kambing yang dimasak di kompleks pekuburan itu. Cerita tutur yang berkembang di kalangan warga menyebutkan Mbah Coyudo bersama pepundian-pepundian di duku lain merupakan orang Kalang generasi pertama yang mendiami wilayah Kendal. Konon, mereka seluruhnya berasal dari Surakarta. Dari Mbah Coyudo, lahirlah keturunan yang pada masa kemudian mengidentifikasikan dirinya sebagai orang Kalang. Secara fisik, tak ada perbedaan antara orang Kalang dan orang Jawa pada umumnya. Mereka juga tak menutup diri dengan lingkungan di sekitarnya. Sehari-hari, orang Kalang di Wangkluk Krajan, serta desa-desa lain di Kabupaten Kendal hidup berbaur bersama masyarakat lainnya. Bedanya, orang Kalang sejati masih menjalankan ritual khusus yang diajarkan oleh nenek moyang mereka. Ada upacara obong untuk memperingati kematian, uhan, serta ritual khusus lainnya. Orang Kalang yang berkewajiban menjalankan ritual khusus adalah kelompok Kalang sejati. Mereka keturunan yang lahir dari kedua orang tua mereka Kalang asli. Kelompok itu punya kewajiban moral tradisi. Jika tidak melaksanakan, mereka percaya akan menerima akibat buruk. Ritual khusus kematian suku Kalang.
Satu di antara ritual khusus yang dijalankan adalah upacara Opong Sependak, sebuah ritus kematian purba masyarakat Kalang. Orang-orang akan membakar puspa, yakni boneka kayu representasi sosok orang yang telah meninggal setahun. Turut dibakar juga benda-benda peninggalan kesukaan almarhum, seperti pakaian, sandal, dan uang receh. Benda-benda itu diletakkan di dalam sebuah pancaka, gubuk kecil dari bambu dan alang-alang. Sebelum akhirnya dibakar, api dijaga supaya terus menyala, menghanguskan pancaka seisinya sampai tak bersisa. Mereka percaya jika itu terjadi, lancarlah perjalanan arwah mereka ke alam sana. Setelah api padam, sebagian orang yang ikut ritual segera menyerbu, mengorek-ngorek abu, mencari uang receh di sisa pembakaran. Layaknya tradisi Jawa pada umumnya, mereka juga menggelar ritual khusus setelah kematian, seperti geblakan, nyur tanah, nulung dina, ngitung dino matang puluh, nyatus, mendak, dan nyewu. Bedanya, ritual orang Kalang terasa lebih ribet. Di luar ritus kematian, masih ada upacara lain yang dilakukan orang Kalang secara berkala, seperti uwuhan dan gegalungan. Uwuhan adalah ritual khusus penghormatan untuk leluhur mereka. Orang Kalang meyakini leluhur pertama lahir pada Selasa Wage, sedangkan leluhur kedua pada Jumat Wage. Setiap hari-hari tersebut, 4 kali dalam setahun, orang Kalang memberi sesaji berupa gemblong, pisang, nasi kurban, lengkap dengan lauknya, serta ingkung ayam. Adapun gegalungan merupakan medium komunikasi antara orang Kalang dengan leluhur yang dimitoskan sebagai anjing. Ritual khusus ini biasanya dilakukan sebelum melaksanakan hajat tertentu. Untuk mengetahui adanya restu leluhur malam hari, orang Kalang menebar tepung di lantai rumah bagian dalam. Jika esok hari terlihat jejak kaki anjing di lantai, mereka yakin leluhur merestui hajat itu. Bagaimana teman-teman? Cerita tentang orang Kalang ini menarik bukan? Baik, sampai di sini podcast yang saya sampaikan. Semoga menambah informasi pengetahuan kalian ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.